Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Baik jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, di dalam hidup, di dunia pasti kita itu ada senengnya, ada sedihnya. Pokoknya nggak mungkin deh bahagia terus. Nah, tapi biasanya di fase datangnya ujian, kita tuh biasanya suka kesel, suka bingung harus gimana. Nah, ini makanya mungkin lagi banyak banget nih ujian yang terjadi di dalam hidup kita. Pas banget sama tema kita hari ini, temanya adalah resesi. Ustaz Maulana tahu nggak resesi? Resesi yang sekarang. Wah, resesi itu biasanya kalau mau nikah suka ada resesi ya, bisa kan? Resepsi. Resesi itu bukan reses ya? Bukan. Nah, biar jamaah nggak bingung, jadi tema kita hari ini adalah resesi, singkatan dari rezeki seret saat krisis ekonomi. Duh, Masya Allah. Ini temanya, aku tuh bener-bener semangat banget karena lagi relate banget gitu. Makanya aku mau ke Ustaz Syam dulu nih. Iya, siap. Kita bahas Baik. lebih dalam. Ustaz Syam, Afwan izin bertanya Iya, nih. iya. Aku pernah denger nih ya, tolong betulin kalau salah. Dalam Al-Quran katanya Allah itu akan memberikan kelaparan dan kekurangan harta bagi hambanya. Apakah ini contoh terjadinya sekarang nih, ada krisis, lagi kesulitan ekonomi, memang sudah ditakdirkan sama Allah terjadi seperti ini? Nah, ini mau penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Disampaikan guru kita Ustaz Maulana, segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang terjadi, atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sebagai makhluk yang beriman, ternyata Allah memang akan menguji semuanya. Baik diuji dengan kekurangan ataupun diuji dengan kelebihan. Baik diuji dengan yang disukai manusia ataupun yang tidak disukai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh pasti akan datang ujian. Wala nabluwannakum. Berapa kali Allah menyebutkan dalam ayat ini huruf-huruf penegasan. Waw penegasan. Kemudian lam penegasan. Ada tasdid penegasan. Artinya sungguh. Pasti. Kalian akan diuji dengan minal khauf, kekhawatiran. Wal ju' dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan juga kehilangan orang yang dicintai, kehilangan nyawa, kematian, wathamarat, dan kekurangan buah-buahan dan segala macam. Subhanallah. Ayat ini berkenaan tentang kesabaran sebenarnya. Jadi, kalau ujian itu datang, maka satu di antara banyak cara menghadapinya adalah dengan bersabar. Karena di ayat sebelumnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Mikdad tanya, apakah Allah memang memberikan ujian? Betul. Allah pasti akan menguji seseorang dengan beberapa macam ujian. Namun subhanallah, dengan ujian ini Allah ingin mengetes semuanya, siapa yang mampu bersabar di antaranya. Wabasyiris sabirin, dan berikan selamat. Nah, ayat ini nih, wabasyir ini perintah untuk satu orang sebenarnya. Berikan selamat bagi orang yang sabar. Jadi siapa satu orang yang disuruh berikan selamat ini? Adalah Nabi SAW. Di mana diberikan selamat? Di hari kiamat. Ada orang masuk surga. Kenapa dia masuk surga?
Bukan karena sholatnya. Kenapa dia masuk surga? Bukan karena hajinya. Kenapa dia masuk surga? Bukan karena sedekahnya. Bukan karena apa-apa. Ternyata karena apa? Dikasih selamat sama Nabi. Selamat, engkau masuk surga karena kesabaranmu menghadapi ujian. Subhanallah. Jadi wabasyirus sabirin, kalimat ini menggambarkan bahwa akan ada nanti orang mendapat penghargaan. Penghargaan apa? Atas bersabarnya, atas kekurangan, atas kematian, atas penyakit, atas kurangnya ekonominya. Subhanallah, mereka diberikan selamat masuk surga karena kesabarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah. Karena bener banget ya Ustaz Syam. Mau orang kaya, mau orang yang miskin pun pasti merasakan kekhawatiran. Iya, betul. Orang kaya takut juga kehilangan anaknya. Betul. Ya. Orang miskin Subhanallah. pasti takut besok nggak bisa makan. Tapi kalau kita sabar, insya Allah nanti diberikan selamat itu karena amal ibadahnya. Terus karena sabar menghadapi ujian dari Allah. Karyawan khawatir nunggu gajian. Iya. Kalau Betul. bosnya khawatir ingin menggaji. Betul sekali. Sama-sama khawatir. Sama-sama khawatir ya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Saya penjelasannya. sama-sama, Sikdat. Baik, jamaah Islami Tindas, selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Izin bertanya, Iya. Ustadz, berkaitan dengan tadi nih, apa yang disampaikan sama Ustaz Syam. Berarti kalau misalnya kita sudah sabar gitu ya, Sudah sabar. menjalani ketentuan Allah gitu. Benarkah? Saya juga pernah dengar katanya kalau kita sabar itu tandanya kita itu mau diangkat derajatnya gitu ya. Mau mungkin itu cara Allah menguji ketakwaan kita. Tapi pertanyaannya bagaimana nih? Mohon maaf kalau misalnya hambanya tidak berhasil melewati ujian tersebut, tidak bisa sabar. Nah itu gimana tuh? Diuji lagi. Iya, oh. Mohon, Ada namanya ujian susulan. mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Izin Nabi Tafadhol. dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena ujian itu sesuai kadarnya, sesuai orang yang diuji. Anak TK pasti ujiannya TK. Ya, Pasti diambil dari bahannya dari TK. Nah dalam hal ini dengan ujian bisa mengangkat atau menaikkan tingkat ketakwaan. Karena kenapa? Bentuk cinta dan kasih sayang. Kalau dicinta itu kadang-kala diuji. Gimana nih perasaannya? Kemudian ini bentuk kecintaan. Ya. Ada orang, mohon maaf, disapa. Ada yang tidak disapa. Kenapa dia disapa? Karena dia dikenal. Kenapa dia tegur? Karena dia dikenal. Kenapa dia marahi? Karena tanda cinta. Ya. Sosok orang tua memarahi anaknya. Sosok ibu memarahi anaknya. Sosok ayah memarahi anaknya. Kenapa? Bentuk tanggung jawab. Ya. Bentuk cinta. Jadi jangan pernah marah kalau sedang diuji. Hanya anak sekolah yang ikut ujian. Yang tidak sekolah nggak usah ikut ujian. Artinya, semakin bertambah tingkat ketakwaan seseorang, makin bertambah juga yang namanya ujian tersebut. Makanya kualitas ibadah itu dilihat bagaimana dia bisa melewati kesulitan itu. Dia gagal, mundur lagi. Dia gagal, usaha lagi. Maka ini adalah bentuk bagaimana melihat kualitas seseorang. Kualitas keimanan, kualitas kedekatan. Makanya alhamdulillah ketika kita diuji berarti itu pertanda kita masih diberikan perhatian oleh Allah, masih disayang oleh Allah. Maka dengan adanya ujian tadi gagal, gimana kalau gagal? Berarti bergugur dosa-dosanya. Ingat, gagal lagi, maka sebenarnya dia lagi diangkat derajatnya. Karena ada 3 poin di sini. Penghapus pahala dan derajat yang kita harapkan. Penghapus dosa kalau ada yang menghalangi. Kemudian bertambahnya pahala karena mengulangi. Dan bertambahnya derajat karena pengulangan demi pengulangan. Itulah hebatnya orang yang mahir itu bukan karena 1 kali. Orang yang mahir itu karena berkali-kali. Mohon maaf tanpa menggurui, bukan berarti kami yang di sini mohon maaf lebih baik daripada yang di rumah, tapi kami memaparkan untuk sama-sama bisa belajar. Yang namanya ujian tidak akan ada hentinya. Tergantung bagaimana kita menyikapi ujian itu. Makanya kunci dari segala ujian itu adalah kesabaran. Tapi ada lagi, nilai kesabaran itu akan meningkat ketika kita bisa mengambil hikmah di balik kesabaran dengan mengambil kalimat alhamdulillah. 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 Maka ketika orang diuji mengucapkan alhamdulillah adalah tingkat kedewasaan, tingkat ibadah yang tertinggi. Makanya Betul. selamat datang wahai
Jadi para penghuni surga yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang banyak membaca alhamdulillah. Banyak bersyukur. Masya Allah. Dan yang sulit itu memang mengucapkan syukur di saat keadaannya sedang sulit ya. Makanya kalau mau bersyukur lihat orang yang lebih deritanya lebih dibanding kita. Nggak seberapa sih kita. Betul. Nangis hilang dompet, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita pernah punya dompet. Ada orang tidak pernah kehilangan dompet karena memang tidak ada dompetnya. Itu orang Indonesia banget tuh. Habis misalnya kecelakaan motor gitu ya. Aduh, untung Syukur. aja. Tapi syukur Masih aja. syukur, masih untung. Masih untung aja ininya nggak Dompetnya ada apa-apa. gitu. Iya. Masya Allah. Masih untung gitu. Tapi memang benar ada perumpamaan juga katanya seorang pelaut yang handal itu kan tidak akan diuji melalui ombak yang kecil Kita kan. tidak akan temukan pelaut yang ulung di air yang tenang. Masya Allah. Tapi kita akan temukan pelaut yang ulung di air yang deras. Wah, itu dia yang saya maksud. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman nih. Boleh. Habib Afan izin bertanya nih. Ini kan sekarang juga sedang ramai diperbincangkan gitu ya. Ada desas-desus katanya nih tahun depan itu kan akan terjadi nauzubillah min dzalik ya resesi global, krisis ekonomi Krisis gitu. ekonomi. Ya, di mana-mana gitu ya. Kalau udah global berarti sedunia dong. Iya, mungkin kan beritanya dari mendunia dulu, baru akhirnya sampai ke Indonesia juga gitu. Nah, yang kita takutkan kan kalau misalnya udah krisis ekonomi kan jadi susah, menjadi lapangan pekerjaan susah gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, lalu kita sebagai umat Muslim nih bagaimana harus mempersiapkan menghadapi krisis tersebut gitu. Masya Allah, Habib mohon penjelasan. Ya akhir Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahbihi ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari ini penonton di rumah sudah duduk manis menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara dengan krisis ekonomi yang terjadi dan yang akan terjadi katanya, bagaimana Islam menyikapinya, bagaimana seorang muslim menyikapinya, didasari dengan awal sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, bahwasanya setiap musibah itu semua udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Berarti dengan kehendak dan keridhoannya Allah akan terjadi. Apa sih sebabnya? Allah berfirman juga di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Karena ulah tangan kita, karena perbuatan kita. Entah karena kita berdosa, pernah melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, menyebabkan Allah murka, terjadinya sebuah kehancuran, bencana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, menyikapinya adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat segala sesuatunya bukan yang dia inginkan dia beli, tapi kebutuhannya yang dibeli. Jadi mulai dari sekarang mesti irit-irit dulu tuh, membeli apa yang dia butuhkan dan menahan daripada yang dia inginkan. Ketika dia sudah bisa menahan itu semua, maka insya Allah dia bisa mengurangi daripada bebannya. Yang kedua, yakni jangan punya utang. Karena utang adalah sumber permasalahan besar. Islam tidak mengajarkan Anda untuk berhutang. Islam mengajarkan belilah dengan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Jangan membebankan. Tadi tuh, pabima kasabat aidikum, karena ulah tanganmu sendiri. Kamu mampunya cuman punya handphone sekian ya kan harganya 1 juta. Tapi kamu karena pengen gengsi beli yang 4 juta. Pengen yang 10 juta, pengen 20 juta. Akhirnya apa? Akhirnya merogoh uangnya yang lebih banyak lagi karena nggak mampu ngutang, pusing setiap bulannya stres. Atau nggak mampu beli motor, dipaksain buat beli motor, bulanannya pusing. Karena apa? Karena buat bayar. Intinya seperti itu. Atau ketika dia mengerti dan memahami bahwasanya dia nggak mampu, dia nggak kuat untuk melakukan itu semua, maka diredam. Janganlah mementingkan keinginan yang dia inginkan, ego, nafsu dan lain sebagainya, tetapi kebutuhanlah yang harus dia kedepankan. Oleh karena itu, sekali lagi mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah, sehingga
kita tersentuh hatinya. Mana yang harus kita butuhkan, mana yang harus kita beli, mana yang harus kita prioritaskan, dan yang mana yang harus kita harus di ini nih prioritas yang harus buru-buru seperti ini. Mendekatkan, oh saya mesti dekat ke sini deh, ya kan, biar dapat kerjaan juga, biar kebutuhan saya tercukupin, kerjaannya dicari, kebutuhannya dicukupin dan lain sebagainya. Betul, Masya Allah. Bener banget, Bib. Ini belajar dari kasus pandemi kemarin ya. Betul. Banyak juga sahabat, terus juga keluarga yang curhat bahwa mereka yang bisa selamat itu ya ekonominya karena mereka nggak punya hutang. Yang bingung itu yang punya cicilan. Betul. Gitu. Karena kalau makan itu kan mau kita punya uang berapa M juga makan tetap satu piring, nggak mungkin nambah kan makannya. Betul. Masya Allah. Tapi kalau dia memaksakan, akhirnya Jadinya Kan ada yang berantakan kemarin semuanya. krisis lagi bangun rumah. Ada yang kena juga. Itu kebutuhan buat bikin konten. Baik, Masya Allah. Ini guru-guru, izin nih, ada pertanyaan menarik nih. Pertanyaan dari Instagram ini, @aku_anak jalanan. Wah, ini hidupnya di jalanan nih, pasti nih, keren nih. Coba kita bacakan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mas Mikdad baru punya baby nih. Wah, Habib Usman juga dong. waduh. Saya mau minta doa nih sama Mas Mikdad biar istri saya cepat hamil dan alhamdulillah nggak krisis ekonomi lagi. Makanya ada yang kurang satu nih. Tolong Masya ya Mas. Allah. Oh ya udah kalau gitu. Sudah, bismillah. Ya Allah, saya berdoa ya Allah. Amin. Semoga penanya ini segera Amin. diberikan momongan, terutama Amin. anak yang soleh dan soleha Amin. juga bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Masya Allah, ya Allah, Amin. makbul. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sudah didoakan sama Mas Mikdad hari ini. Jadi udah selesai acara kita nih. Belum. Oh, belum gitu Justru ya. ini nanti dari Masih ada guru-guru setelah yang paling ini ya. penting. Masih ada Iya. setelah ini insya Allah. Iya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema resesi. Rezeki seret saat krisis ekonomi. Subhanallah, Masya naudzubillah min dzalik. Jadi di segmen sebelumnya juga kita udah belajar sama guru-guru kita. Ternyata memang Allah itu sudah menetapkan, sudah ketentuan Allah bahwa kita sebagai hambanya, sebagai umat manusia itu akan diuji. Nah, tapi ujiannya itu ada yang diberikan kesulitan, ada juga yang diuji dengan kelebihan harta juga ya guru-guru. Nah, Masya Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu. Iya, siap. Ustaz, Afwan izin bertanya nih. Ketika terjadi krisis ekonomi, semua itu pasti kan akan berubah ya kebiasaannya, pola hidupnya gitu ya, akan menjadi lebih. Mudah-mudahan bisa berubah. Karena yang hancur itu kalau yang nggak berubah. Iya, nah, mudah-mudahan ya. Amin. Pasti kita juga sebagai apalagi kepala keluarga pasti lebih ekstra juga menggunakan uang gitu ya, supaya tidak berlebihan. Nah, bagaimana nih cara mengatur keuangan dan menabung seperti ajaran Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dalam Islam itu kita dianjurkan bukan hanya menabung tapi bersedekah. Bukan hanya menumpuk harta untuk diri sendiri, tapi bagaimana agar kita mempunyai modal agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi sebenarnya ajaran menabung dalam Islam itu bukan untuk kita memperkaya diri sendiri, tapi untuk menjaga harga diri kita, menjaga qawamah kita, menjaga wibawa kita agar tidak diinjak-injak harga dirinya oleh orang lain. Kalau berbicara tentang ajaran Nabi atau berbicara tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, kalau masalah investasi ini yang paling terkenal dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau Nabi Yusuf alaihissalam pernah dimasukkan ke penjara karena tuduhan, ya, akhirnya di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam, cara Allah membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, subhanallah, ini hebat sekali. Raja Mesir pada saat itu bermimpi. Kemudian Raja Mesir bertanya kepada ajudan-ajudan yang ada pada saat itu, mereka yang ahli-ahli berada dikumpulkan oleh Raja Mesir. Kata Raja Mesir, saya bermimpi melihat ada 14 ekor sapi. 7 diantaranya sapi yang gemuk. 7 lagi yang lainnya adalah sapi yang kurus. Anehnya, sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus tadi. Kemudian saya juga melihat 7 tangkai daripada gandum yang segar dan 7 tangkai yang kering. Apa maksud dari mimpi saya ini?
Dia bertanya kepada ajudannya, jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Dia bertanya kepada yang lain, tidak memuaskan. Akhirnya dia minta, carikan saya orang yang bisa memberikan kepuasan atas jawaban mimpi saya ini. Akhirnya dengan skenario ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dengar-dengar kata satu selnya Nabi Yusuf, dengar-dengar raja lagi mimpi. Katanya begini-begini. Saya tahu jawabannya, tapi bebaskan saya, katanya. Biarkan saya bertemu dengan raja. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan makna mimpinya. 7 tahun yang akan datang kita akan mendapati subur tanah ini. Namun 7 tahun setelahnya kita akan merasakan, yakni tahun yang paceklik, tidak akan ada tumbuh tanaman-tanaman. Maka 7 tahun pertama ini menanamlah, bercocok tanamlah seperti biasa. Apa maksudnya? Yang pertama mesti produktivitas. Menghadapi krisis, yang pertama produktivitas. Bukan hanya konsumsi tanpa ada produksi. Subhanallah. Maka pelajaran pertama dari Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan mimpi ini, mesti 7 tahun pertama bercocok tanamlah seperti biasanya selama 7 tahun. Setelah engkau memanennya nanti, maka konsumsilah secukupnya dan taruh lebih banyak. Subhanallah. Maka Nabi Yusuf AS menganjurkan kita untuk berhemat dari apa yang kita miliki. Jangan besar pasak daripada tiang. Berapa yang engkau miliki, hendaklah ditabung lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi. Karena banyak orang mengkonsumsi dulu, sisanya baru ditabung. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam tabung dulu lebih banyak, baru dikonsumsi. Subhanallah. Lalu setelah itu apa yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Mandiri, agar mandiri. Apa? Mesir pada saat itu menghadapi paceklik, tapi karena tabungannya yang ada, dia tidak minta-minta kepada negara lain. Dia tidak minta-minta kepada daerah yang lainnya. Subhanallah. Dan yang paling penting lagi di antara semuanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya modal. Karena setelah 7 tahun berlalu paceklik ini akan ada tahun subur kembali. Nah, Nabi Yusuf meminta agar yang ditabung tadi ini ditanam kembali. Subhanallah. Artinya apa? Kita tidak boleh menghambur-hamburkan sesuatu, mesti ada yang diinvestasikan. Dan jangan sampai, ini di garis bawah ini, jangan sampai menabung membuat kita pelit terhadap orang lain. Nah, ini yang tidak boleh ini. Dia nabung untuk dirinya, tapi dia malah pelit terhadap orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala. Subhanallah. Ini sangat bagus sekali ya cara kita mengatur uang. Jadi benar juga. Tapi zaman sekarang tuh kadang sulit ya ngebedain mana kebutuhan, mana kemauan. Bedanya tipis. Jadi harus benar-benar memfilter ya kita juga ya. Nafsu sih yang tahu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, Masya Allah, ini bicara soal krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi. Iya, maksudnya semua orang pasti punya masalah finansial. Tapi tadi juga kata Ustadz Syam bahwa kita ini kalau misalnya lagi nabung, gak boleh pelit juga sama orang. Harus bersedekah. Makanya gini, prinsip itu selama kantung masih ada di atas, selama itu pasti mereka masih mau. Itu dia. Tapi yang jadi permasalahan, mohon maaf nih Ustadz Maulana, gimana caranya supaya kita, kan katanya kalau kita bersedekah kita akan dinaikkan derajatnya sama Allah. Ya. Nah, kalau kondisi lagi sulit nih, di tabungan udah nggak ada, misalnya cuma dikit lagi, gimana caranya mau bersedekah? Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Cara bersedekah di saat sulit. Iya. Silakan Ustaz Habib dan Ustaz Sam. Baik, buat semuanya, pasti semuanya punya masalah. Dan alhamdulillah, tidak ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuh. Yang jelas, bagaimana Allah menaikkan derajat seorang hamba yang beramal di saat kondisi makin sulit. Iya. Dia bersedekah di saat sulit. Yakinlah, nilai pahalanya 3 kali lipat. Nilai pahala. Sekali lagi, nilai pahalanya 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? Karena nilai kesabaran ketika taat itu 1. Tapi nilai pahala kesabaran ketika diuji lewat godaan, larangan, itu 2 nilainya. Karena meninggalkan lalu melaksanakan. Kemudian mohon maaf, yang ketiga, ketika manusia diuji bukan hanya ketaatan, bukan karena menjauhi larangan, tapi ada nilai kekurangan yang diberikan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', sedikit kekurangan, bukan banyak. Sebenarnya begini, mohon maaf ya, hanya sedikit, bukan banyak. Jadi, anggap yang keluar itu, anggap yang masalah itu sedikit, tapi yang banyak itu yang datang. Yang banyak karena ketakutan kita sebenarnya. Mohon maaf, bukan main waktu yang kita sudah gunakan, nikmat yang sudah kita rasakan. Maka nilai pahalanya
ketika kita bersedekah di saat sulit adalah 3 kali lipat. Kenapa? Karena ada nilai taat, larangan, dan yang ketiga adalah kekurangan. Apalagi ketika orang mohon maaf astagfirullahaladzim tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun, ketika ada orang diuji bersedekah di saat kekurangan, yang bergerak itu adalah nilai keimanan, bukan lagi pikiran. Bukan lagi pikiran. Kalau berpikir pasti hitung-hitungan. Iya. Kalau saya ini, tapi yang bergerak ini adalah keimanan. Maka ketika orang bersedekah di kala kekurangan, maka yang sebenarnya naik adalah imannya. Imannya. Ketika orang menabung, hitung-hitungan, maka yang naik adalah pemikirannya, Ya. strateginya. Betul. Tapi kalau orang bersedekah di saat kekurangan, maka itu adalah nilai keimanan yang muncul. Kebayang nggak? Korban bencana saling bersedekah, korban bencana saling berbagi. Ini luar biasa. Waktu zaman pandemi kemarin, ini kan masih pandemi, Iya masih. kita masih menjaga. Di saat pandemi kemarin, orang kena semua, tapi mereka saling bahu-bahu. Dan alhamdulillah, Indonesia mendapatkan predikat nomor 1, Apa sih? kepedulian. Masya Allah. Di saat pandemi, kepeduliannya. Maka kalaupun resesi datang, insya Allah saya yakin Indonesia aman. Amin. Karena sudah banyak pengalaman. Dan inilah gotong royong masih ada. Nah, maka dari sinilah kita mendapatkan kesungguhan dan keyakinan yang muncul ketika bersedekah di kala kekurangan. Apa yang muncul? Kesungguhan dan keyakinan. Betul. Bersungguh-sungguh dan yakin akan balasan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Allah ganti lebih banyak daripada yang kau keluarkan. Terima kasih. Terima kasih. Wih, Itu konsep. Masya Allah. Bener juga Give ya. and receive. Wih, take and give, No. give and receive. Give and receive only. Give and receive. No take and give. Oh, If you kenapa? take, Oh, just take. just take. There is a differences between take and receive. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Nenek saya tidak tahu. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Maulana. Bener juga tapi Ustadz Maulana, kalau kita pakai matematika manusia tuh ya, uang sebanyak apapun ternyata bisa hilang dalam cuma berapa menit, berapa detik ya kalau kita nauzubillah dikasih sakit Coba atau apa. kebayang nggak saudara-saudara kita, maaf tanpa menyudutkan, bahwa ada orang yang gajinya sekian aja tapi cukup. Betul. Cukup loh. Betul. Gajinya cuma 300.000 per bulan. Tapi cukup ya. Itu mungkin rezeki yang berkah ya Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini. Tapi sepertinya ini jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keuangan menipis, bahkan ekonomi sulit, saya sering sekali berhutang kepada orang. Lalu bagaimana nih hukumnya berhutang di dalam Islam, Bib atau Ustadz? Nah, Ustadz Syam, mungkin boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada asalnya berhutang itu hukumnya boleh. Dan asas berhutang itu adalah asas tolong menolong. Ya. Bukan orang yang sedang kesulitan malah ditambah kesulitannya lagi. Ya. Udah tahu orang dalam masa kebutuhan, sangat butuh dia, tapi malah diancam, kalau nanti kau bayar, ku kasih kau, tapi kau bayar lebihkan. Nah, inilah disebut dengan riba. Iya. Orang yang dalam kekurangan datang meminta tolong, justru marah diperas. Kalau begitu, kau boleh ambil ini, saya kasih kau 10 juta, tapi nikahkan aku dengan anak gadismu. Subhanallah. Orang dalam keadaan susah, disusahkan lagi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukumnya berhutang, dalam Islam boleh saja berhutang. Yang kedua, Nabi SAW diriwayatkan juga pernah berhutang. Itu disebabkan karena apa? Karena Nabi SAW tidak tega melihat para ashabus suffah, orang-orang yang tinggal bersama Nabi SAW, ahlus suffah dalam keadaan kelaparan. Jadi Nabi bukan berhutang untuk dirinya sendiri. Nabi tidak berhutang untuk kemewahan dirinya, untuk dirinya, tapi Nabi berhutang untuk apa? Salah satunya karena melihat kelaparan yang terjadi di antara para sahabatnya. Jadi, kenapa Nabi mencontohkan? Karena ternyata hutang piutang itu adalah sesuatu yang halal, yang boleh dengan asas tolong menolong, bukan todong menodong. Nah,
Saya ingat kalimat ini karena saya pernah kalau naik Metro Mini dulu ya, ada pakaian preman naik, daripada kita todong menodong lebih baik kita tolong menolong. Iya, saya juga sering dengar pengalaman kayak gitu. Aku serem banget kalau naik angkot ada yang begitu ya. Berarti lebih baik kasih gitu. Mending ini halal kan dari saya baru keluar dari penjara minggu lalu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, daripada kita todong menodong lebih baik kita tolong Liriknya menolong. mengancam ya. Saya langsung, aduh ya Allah, mana kita mahasiswa nggak punya duit lagi. Ya, jadi tolong menolong intinya daripada hutang piutang itu. Boleh saja, asal ingat wajib membayarnya. Masya Allah. Lirik yang mengancam ya, saya juga sering dengar tuh pengamen. Masya Allah. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab. Tadi pertanyaan pertama, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya, mohon maaf nih, poligami dan tidak adil kepada saya. Sekarang saya lagi hamil besar dan keuangan saya sudah menipis. Sedangkan suami saya hanya sedikit memberi nafkah. Tiap hari saya makan hati karena memikirkan hal ini dan suami saya tidak peduli. Apakah saya halal untuk menceraikan suami saya Ustadz? Karena saya sudah nggak kuat lagi. Saya udah coba segala hal tapi tekad saya udah bulat untuk bercerai. Mohon solusinya. Habib Usman, izin mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Ya khairapun kami Silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang berpoligami, apakah diperbolehkan dalam syariat agama? Tentu diperbolehkan, tapi dengan syarat adil. Di sini adalah hukum yang harus diperjelaskan. Adil ini adalah konteks yang harus adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia berarti zalim. Zalim adalah dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna yang lebih mudah adalah, yang pertama, ketika seseorang mempunyai istri 2 ataupun 3, dia tidak sama bagiannya sesuai dengan syariatnya. Saya kasih contoh, misalkan di sana ada anaknya, harus ada dilebihin karena dia ada anak. Oh, ternyata di sana anaknya 2, dilebihin lagi karena ada anaknya 2. Adil tidak mesti sama, tapi adil dalam setiap kebutuhan yang harus dilakukan. Tidak menzolimi dari antara satu dengan yang lainnya. Di sini pertanyaannya menarik nih. Kalau misalkan saya minta cerai karena suami saya nggak adil, nih minta cerai karena suami saya tidak adil, dia sudah berlaku zolim berarti, maka diperbolehkan dalam syariat karena ada kezoliman di dalamnya. Kalau misalkan suami saya adil, tapi saya nggak kuat perasaan saya, tentu yang namanya poligami akan menyakitkan satu dengan yang lainnya. Yang namanya poligami pasti akan membuat salah satu yang lainnya itu kecemburuan, sakit hati, risau, sedih. Nah, itu adalah yang terjadi pada poligami. Dalam syariat agama dijelaskan bahwasanya perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i yang kuat, maka bau surga pun dia nggak dapat. Kalau ditanya cuman karena poligami, maaf sekali lagi, karena poligami, ya kan, apakah dia minta cerai diperbolehkan? Kalau dalam hukum syariat agama ketika dia poligami, maka tidak boleh minta cerai. Bersabar karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada di dalamnya kezaliman, ya kan, ada kezaliman di dalamnya, maka boleh dia minta cerai. Ini dalam syariat agama. Tentu yang paling bagus bagaimana? Nah, yang paling bagus adalah cukup satu, Pak Wahid, dan ya kan nggak habis juga kok Ustaz Sam. Biasanya kalau orang nih ditanya, niat mau poligami gak? Kalau ketawa duluan yang dikedepankan, berarti mau. Terus biasanya gimana dong yang benar, harusnya gimana meresponnya kalau ditanya Kalau misalnya gitu? ditanya, mau lihat poligami Habib gak? mau niat poligami nggak? Alhamdulillah enggak. Waduh, ya nggak pakai senyum bener. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah dulu, segala puji bagi Allah. Enggak. Karena apa? Karena cukup satu lah. Iya dong, Kakak Ustaz Tika Maulana- keren. Ani nggak bisa nanya Ustaz Maulana, satu jual belum ada. Ya, nggak lagi Ustaz. Jadi nggak nanya Ustaz Maulana. Nah, intinya adalah apa? Intinya adalah kita harus mengerti dan memahami bahwasanya poligami dibolehkan dalam syariat agama, tetapi berlaku adil. Kalau nggak bisa adil, satu cukup. Iya. Nikmatilah yang satu itu. Berdekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah. Apabila terjadi kezaliman, kasih tahu sama suaminya, kamu udah nggak berlaku adil, kamu sudah nggak baik, kamu sudah nggak benar, tolong perbaiki. Saya bisa bersabar karena Allah, saya bisa bersabar karena Allah, saya bersabar karena Allah, tapi selalu dizolimin, saya nggak bisa. Oleh karena itu, boleh gak orang yang dizolimin untuk meminta cerai, maka diperbolehkan dalam syariat agama. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Jadi memang segala sesuatu kita juga harus tahu sesuai syariat dulu ya. Betul. Kalau misalnya ada kezoliman ya daripada membatin gitu ya. Betul. Masya Allah. Aku pinjam cue cardnya dong. Ah, ada apa Ustaz Bisa Syam? nggak?
Ini ada yang lucu nih, tadi aku sempat baca nih ya. Tapi ini buat Mas Mikdad, makanya aku yang baca. Oh. Nih, pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan menarik buat Mas Mikdad dari Instagram @sifulan21. Waduh, tumben-tumben nih aku yang dapat Assalamualaikum Mas pertanyaan. Mikdad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi krisis pribadi nih. Saya nggak pede. Gimana sih kuncinya biar bisa ganteng kayak Mas Mikdad? Waduh, Waduh, Masya Allah. gimana ini? Aduh, pagi-pagi udah dibilang ganteng. Iya. Ini tolong tim kreatif, tolong catat itu nomor sepatunya berapa. Nanti ya, siapin. Jamaah, daripada bikin malu-malu Mikdad, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oh, gitu. Jamaah jangan kemana-mana, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi benar loh pertanyaannya tuh Sifulan 21 Yakin tuh. laki-laki, yakin perempuan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema resesi, rezeki seret saat krisis ekonomi. Masya Allah di segmen sebelumnya tadi udah dibahas sama guru-guru kita gimana sih cara mengatur uang terutama di saat lagi krisis ala Rasulullah. Tadi juga sudah diceritakan kisahnya oleh Ustadz Syam, lalu juga Nabi tadi Yusuf alaihissalam. dari Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Lalu juga tadi kita membahas sedikit nih gimana caranya kita bisa masih berbagi di saat lagi susah. Tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan, Masya Allah. Baik jemaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya izin saya mau ke Ustadz Syam dulu. Baik. Ustadz Syam, Afan izin bertanya nih. Ngomongin krisis, apakah di zaman Nabi juga ada krisis ekonomi? Terus juga gimana solusinya para Nabi dulu mengatasi krisis ekonomi itu? Nah ini mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guru Abi Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kalau dikatakan para nabi atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa krisis, sebenarnya rata-rata nabi Allah diutus itu menghadapi krisis. Jadi Nabi Musa alaihissalam krisisnya seperti apa? Dilahirkan langsung dihanyutkan ke sungai. Nabi Yusuf alaihissalam dilahirkan masih kecil udah dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur. Krisis semua dihadapinya. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umat yang atau hamba Allah yang ternyata membangkang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaum kaum Sodom, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Makkah, karena ternyata pemegang ekonomi pada saat itu adalah di antara mereka semua, maka ketika banyak yang masuk Islam mereka semua diboikot. Kalau kita mungkin menghadapi krisis atau resesi tahun depan, kita mungkin masih ada yang bisa belanja gitu ya dengan tabungan yang ada. Tapi pada masa Nabi SAW lebih parah daripada itu. Bukan tidak punya uang, bukan tidak bisa belanja bahan pokok, bukan tidak bisa makan, bukan tidak mampu beli, tapi nggak ada penjual yang mau menjual kepada mereka. Subhanallah, saking beratnya pada saat itu karena mereka memeluk Islam. Pada saat sahabat-sahabat Nabi, para sahabiah juga, wanita-wanita, dan berikut juga anak-anaknya memeluk ajaran baginda Nabi SAW di kota Mekah pada saat itu, maka sepakat pedagang-pedagang atas desakan atau tekanan dari atas, mereka dilarang untuk menjual bahan pokok kepada mereka. Subhanallah. Jadi bukan krisis tidak punya uang tapi nggak bisa belanja. Lebih parah lagi, subhanallah. Maka ternyata bagaimana Nabi menghadapinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat cerdas. Intinya satu, saling tolong menolong di antara mereka. Yang kedua, wasta'inu bisabri wassalam wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan akan kebenaran janji Allah dan juga mengingatkan atas kesabaran. Yang ketiga, Nabi itu pernah menghadapi krisis, kota Makkah pernah menghadapi krisis yang luar biasa juga. Pada tahun paceklik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya, utamanya keluarga Nabi sendiri. Nabi SAW tidak mungkin pernah melupakan jasa daripada Abu Thalib, pamannya yang pernah mengasuh Nabi ketika Nabi masih kecil. Ternyata pada masa krisis ekonomi, Abu Thalib ini paman Nabi SAW menghadapi yakni kemiskinan, subhanallah. Maka Nabi yang pada saat itu dalam keadaan mapan karena menikah dengan Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, ternyata Nabi SAW bersepakat untuk mengambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena Sayyidina Ali anak daripada Abu Thalib. Maka Nabi SAW datang kepada pamannya yang lain, seorang paman Nabi yang salah satunya juga mendapatkan kejayaan pada saat itu, Abbas ya. Kemudian Nabi datang ke sana, Abbas bin Abdul Muttalib ditanya sama Nabi SAW, wahai paman,
alhamdulillah paman nih ada berkecukupan. Bagaimana kalau kita bantu pamanku yang satu lagi Abu Thalib, dia tuh punya anak tapi nggak berkecukupan. Gimana kalau paman ambil anaknya, aku juga ambil anaknya, kita ringankan bebannya. Gimana maksudmu? Engkau ambillah satu anaknya, saya ambil anaknya satu. Maka paman Nabi SAW mengambil daripada satu anak dari Abu Thalib bernama Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW mengambil Sayyidina Ali radhiyallahu an, bersama dengannya hidup bersama dengan Ibunda Khadijah. Maka pada saat itulah juga Sayyidina Ali radhiyallahu an mulai dari kecil tidak pernah merasakan kekafiran atau kekufuran karena hidupnya memang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Intinya saling tolong menolong. Nabi itu hobinya menolong orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Waduh. Kita kan sudah menghadapi itu, subhanallah. Pada saat pandemi tadi disampaikan guru kita Ustaz Maulana bahwa tingkat kepedulian nomor 1, ranking 1 di dunia adalah Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi mungkin itu peringatan dari Allah juga supaya kita saling lebih berempati lagi terhadap sesama. Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau izin bertanya ke Ustaz Maulana. Ya. Ustaz, apa nih? Aku mau nanya nih, kadang nih ya, mungkin ada orang nih di saat lagi diuji gitu sama Allah, lagi ya pas-pasan gitu ya, lagi kesulitan gitu, taat gitu sama Allah, sholatnya rajin, sunatnya rajin, puasa, pokoknya semua dilakuin. Ya. Tapi mohon maaf nih, ada juga orang di saat udah dikasih susah, dia rajin, pas begitu dikasih rezeki yang banyak, dikasih kebahagiaan semuanya punya, malah lupa sama Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana supaya kita itu bisa istiqomah kepada Allah di saat kita itu meskipun di saat senang dan di saat sulit. Nah, ini mohon penjelasannya nih Ustaz Maulana, silakan. Istiqomah di saat sulit dan senang. Betul. Izin Nabi dan Ustaz Sam, kepada semua jamaah Islam Itunda yang lagi nonton, mohon maaf, jangan pernah berkata ujian itu hanya pada saat ketika orang sulit. Justru banyak yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Ujian kekurangan banyak orang lolos. Tapi ujian kelebihan, maaf. Itu susah. Betul. Susah. Dikala berkecukupan, lupa untuk bersyukur. Dikala berkecukupan, dia mubazir. Dikala berkecukupan, dia jadi sombong. Yeah. Ini bahaya ini. Semua adalah penyakit-penyakit yang membahayakan. Nah, solusi yang diminta oleh Mas Mikdad, bagaimana supaya bisa istiqamah kepada Allah baik ketika senang maupun dikala sulit. Maka yang paling penting adalah senantiasa ingat Allah. Ingat Allah di saat sedih, ingat Allah di saat senang. Makanya ibadah terbaik, puasa yang terbaik kata Nabi adalah puasa Nabi Daud. Kenapa puasa Nabi Daud lebih bagus? Apa kelebihannya puasa Nabi Daud? Hari ini berpuasa, besok tidak. Hari ini berpuasa, besok tidak. Hari ini berpuasa, besok tidak. Dikala dia berpuasa, dia bersabar. Di saat dia berbuka, dia bersyukur. Jadi ada selang-selingnya. Sabar, syukur. Dan itu penting. Mohon maaf, jika engkau, maaf ya, ini nih. Jika kita sudah punya mobil, sering-seringlah naik sepeda. Ternyata sepedanya lebih mahal dari mobil. Ya, sekarang banyak tapi Ustadz yang sepeda lebih mahal dari mobil. Bener lagi Ustadz tahu-tahu aja. Dikala kamu punya mobil, sering-seringlah jalan kaki. Ya Allah, jalan kaki ke luar negeri. Ya, sama juga dong, lebih mahal. Apalagi meluruskan niat karena Allah. Bukan karena nafsu, bukan karena apa. Sehingga ada orang bersedekah, tapi maaf ya, bersedekah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, ini bahaya. Makanya untuk istiqomah di sini, istiqomah dengan ingat Allah, niat karena Allah, dan yang paling terpenting kita berada dalam kebaikan. Ada dua sebenarnya. Berada dalam kebaikan perbuatannya, atau berada dalam kebaikan lingkungannya. Jadi kita disibukkan dengan kebaikan dan disibukkan bersama bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka kata hijrah di sini berpindah. Maka kalau kita berkata tobatlah, tobatnya itu bukan hanya meninggalkan larangan tersebut, dosa tersebut, tapi mengganti teman-temannya. Karena bisa jadi kita sudah tobat, mau nauzubillah, tapi masih terpengaruh sama teman-temannya. Ingat azab Allah mengenai orang berdosa
Tapi ketika azab Allah turun, bukan hanya yang berdosa dapat kena, tapi orang-orang di sekitarnya pun dapat. Nauzubillah. Anda buang sampah, yang kena bukan saja dirimu, tapi semua orang. Engkau bakar rumahmu, bukan hanya engkau yang dapat, tapi semua orang. Maka istiqomah dalam kebaikan, senang dan susah, ya mudah-mudahan kita dapat aman ya. Amin, amin, amin. Amannya amin. dari mana? Aman dari istidraj. Istidraj itu adalah cobaan yang di saat kita diberikan kesenangan gitu ya biasanya. Itu. Masya Allah. Dilihatnya dia kaya-kaya aja, tapi sebenarnya diberikan kekayaan, tapi justru itu nanti akan menghancurkan dia. Aduh, nauzubillah. Berarti itu tandanya Allah itu kalau udah dikasih ujian istidraj itu nggak peduli atau supaya gimana tuh Ustaz? Jadi untuk mengingatkan juga sebetulnya ya. Mungkin karena kita udah tahu tadi kata Ustaz Maulana kalau misalnya yang kena azab itu semuanya, berarti kita harus saling mengingatkan ya kalau misalnya ada yang salah. Jangan tidak peduli. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah menarik sekali mengenai resesi ini. Rezeki seret nih misalnya di saat ekonomi krisis ini. Habib izin bertanya nih aku nih Habib. Kan dari tadi kita udah bicara soal krisis ekonomi, ketakutan besok misalnya takut terjadi segala sesuatu. Yang aku mau tanyain apa nih kira-kira amalan atau doa supaya kita nih seorang muslim bisa cepat lagi nih diangkat semangatnya juga dijauhkan ya, nauzubillah jangan sampai terjadi gitu. Nah ini mohon penjelasan. Ya, khair Kang Wigdat, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa berarti hamba tersebut mengatakan atau menyatakan dirinya adalah hamba manusia yang tidak luput daripada meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha segala-galanya, yang menciptakan, yang bisa menghidupkan, yang mematikan. Bahwasanya manusia tersebut ketika dalam keadaan sulit wajib meminta kepada Allah. Bukan hanya dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang pun meminta kepada Allah. Jadi ketika seseorang dalam keadaan senang, biasanya dia lupa sama Allah. Dalam keadaan nikmat dia lupa sama Allah. Tapi dalam keadaan sulit, utangnya banyak, pusing, ada masalah, ini itu baru ingat sama Allah. Ketika dalam keadaan senang ya kan, jalan-jalan, walaupun jalan kaki dia udah senang banget. Jalan kaki di luar negeri. Kalau kata anak-anak oncom. Tapi prinsipnya adalah ketika dia memahami bahwasanya ya Rob, hanya kepadamu lah aku meminta, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Ustaz Maulana Masya Allah menyampaikan, ujian itu tergantung kadarnya. TK ujiannya TK, SD ujiannya TK, SD, SMA ujiannya SMA, SMP ujiannya SMP, universitas ujiannya universitas. Nah, ujian inilah yang terjadi pada manusia dan bisa mengimbangi daripada setiap kejadian itu kembali kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah kami meminta keselamatan. Hanya kepada Allah lah kami meminta bantuan. Hanya kepada Allah lah kami minta dibukakan jalan keluarnya. Hanya kepada Allah lah kami mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ya Rabb, aku meminta kepadamu, aku sujud kepadamu di sepertiga malam. Sepertiga malam minta sama Allah, sujud sama Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang bersyukur. Jadikanlah kami hambamu yang bersabar. Jadikanlah kami hambamu ya Allah yang ditolong olehmu ya Allah. Jangan tinggalkan sepertiga malam. Kalau sudah tidak meninggalkan sepertiga malam, maka niscaya hamba tersebut berarti sholatnya rajin. Subuhnya rajin, zuhurnya rajin, asarnya rajin, maghribnya rajin, isanya rajin. Bangun malamnya dia nggak tinggal. Nah, saya belum pernah nih bangun malam, sulit. 40 hari dulu. Karena kalau 40 hari akan menanamkan kebiasaan. Nanti kalau udah lebih dari 40 hari, ada alarmnya tuh bangun jam 1, jam 2. Doanya apa sih kalau setiap habis sholat? Ada doanya. Saya selalu baca, Allah maftah lana ya Allah ya Rabb, abwabar rahmah. Minta bukakan pintu rahmat. Waftah lana abwaban ni'mah. Dibukakan pintu kenikmatan. Waftah lana abwabal barakah. Minta di pintu keberkahan dibuka. Waftah lana abwabar rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Minta dibukakan pintu rizki yang berkah, yang halal. Apalagi Allah maftah lana abwaaba sihatul afiat. Kalau rezeki banyak nggak sehat kan pusing juga. Betul. Minta kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat. Nah, inilah yang harus tekankan. Dan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
minta pegang dadanya ya Allah. Kami hambamu ya Allah yang berharap dilapangkan dadanya, diringankan segala urusannya, Amin. dimudahkan daripada Amin. setiap apapun yang terjadi kepada kami. Amin. Dan lisan kami, lidah kami jangan dikakukan, dimudahkan. Untuk apa? Mencari pekerjaan, untuk mencari ini, usaha ini, itu dan lain sebagainya. Kalau marketing kan mesti jago ngomong. Betul. Kalau host juga mesti jago ngomong juga. Betul. Jadi minta sama Allah biar lidahnya dimudahkan. Betul, betul. Nah, ini seperti itu. Minta sama Allah, munajat kepada Allah. Insya Allah kita hamba yang dikatakan selalu bertakwa, selalu meminta pertolongan, dan hanya Allah lah yang menolong kita. Hanya Allah. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Terus juga Amin, bisa amin, belajar amin, nih ya. amin, amin. Belajar sholat malam. Mungkin kalau 2 rakaat dulu nggak apa-apa ya Bib ya? Nggak Kalau apa-apa, misalnya tapi 40 hari. 40 hari yang penting konsisten dulu Konsisten. ya. Kenapa Nah, 40 hari? Ada kebiasaan setelahnya. Nanti Nanti ada alarm sendiri. Allah bangunin kita. Aduh, Masya Allah. Tiba-tiba jam 1 bangun, jam setengah 2 bangun. Tapi 40 hari dulu. 40 hari dulu ya. Makanya kalau ada orang yang sholat subuh yang susah, 40 hari dulu sholat subuh berturut-turut. Nanti Bisa. udah ada alarm sendiri bangun subuh. Masya Allah, nanti ditambah lagi qobliyahnya kalau Betul. udah konsisten, Masya Allah. Baik guru-guru, Masya Allah nih, udah banyak sekali nih jamaah yang ada di rumah nih, nanyain kapan ya pertanyaanku dijawab sama Oh, guru-guru iya. kita nih. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz, kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah Islami Tenda yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari jamaah. Tapi ada yang spesial nih, karena kalau tadi kita udah bacakan melalui Instagram, sekarang melalui surat. Nah, kita akan bacakan. Wah, ini dia. Saya baru aja mau ngambil suratnya. Dikirimin sama mobil pengantar surat. Kayaknya aku. Masya Allah. Tapi jangan Boleh. aku yang bacainnya. Terima kasih mobil. Kita Susah saya. Jauh amat muternya. Jauh amat muternya. Belum lolos itu katanya, kayaknya nabrak lagi. Dia nabrak. Nggak, gagal, tes SIM-nya nggak bisa, itu nggak dapet itu. Baik, jamaah ada pertanyaan nih dari Sukabumi, Masya Allah. Kita langsung aja bacakan ya. Sapa dulu yang di Sukabumi. Halo warga Sukabumi, Sehat warga walafiat, Jawa insya Allah. Barat semuanya. Jangan lupa nonton Islam itu indah. Masya Allah, pokoknya dari Bubur sana- Sukabumi. Bubur Sukabumi. Bubur Sukabumi enak banget ya. Aduh, jadi lapar. Tapi ada lagi, mudah-mudahan kita bisa jalan kaki bareng sama Ustadz Maulana. Ke luar negeri lagi, ke Sukabumi mau nggak? Sukabumi. Ya, seru banget nih kita. Ani suka ke Sukabumi tuh. Oh iya, Enak. kemana Enak. Bib? Ke Cipelang. Wah, Masya Allah, itu ada apa Bukan, Bib? di Gunung Cipelang? Halimun di atas. Oh, baik Bib, boleh kita lanjut baca dulu ya Bib. Baik, Masya Allah. Dari Sukabumi tanggal... Tapi Sukabumi juga banyak Iya Bib, kapan bacanya Bib? 20 Oktober 2022. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya dibutakan oleh dunia. Saking inginnya punya uang, saya malah mengambil jalan pintas. Kedukun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, karena ini kan tulisan tangan, jadi kadang saya juga agak siwer matanya nih kalau misalnya. Oh iya, kedukun dan bersemedi. Waduh. Namun sekarang saya sudah taubatas ya. Saat pandemi kemarin orang-orang ngalamin krisis ekonomi. Namun ekonomi saya baik-baik saja, tidak menurun malahan. Saya yakin ini semua karena hasil jalan pintas saya dulu. Astagfirullahaladzim. Saya ingin menolong saudara saya yang kekurangan uang, namun saya takut malah membuat orang dosa karena uang saya. Alhasil, saya menggunakan uang itu sendiri. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Namun saya sih sudah tobat sekarang katanya. Sebelum Ustadz Sam jawab, Gimana Habib? tadi ada kalimatnya dari Ustadz Maulana. Apa tuh? Ada istidraj. Istidraj itu adalah Oh, iya. mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesenangan? Bukan, mereka nggak sholat, nggak ibadah, Tetap tapi dikasih dikasih rezeki banyak. Nauzubillah. Ya kan ini datang ke dukun dikasih rezeki banyak sama Allah, masuk surganya kelewatan. Harus surga di sini ke neraka. Harus surga. Baik, mungkin ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustaz Sam. Silakan guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali Habib Imam, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang insyaallah mudah-mudahan taubatnya taubatan nasuha. Amin, amin ya Allah ya rabbal Karena kalau alamin. dikatakan bertaubat, kita juga tiap hari bertaubat, tapi besok ulang lagi, ada yang bertaubat besok ulang lagi. Taubatan nasuha adalah benar-benar untuk ya, berusaha menghilangkan yakni kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya yang buruk ini ternyata apa yang masuk ke dalam perut kita dan akan bercampur dengan darah daging kita. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di atas muka buminya Allah yang halal lagi baik.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Dan jangan pernah kalian mengikuti jalannya syaitan. Jangan pernah terpengaruh oleh godaannya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena itu sangatlah sesat bagi manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, akhirnya menyuruh mereka berlaku jalan pintas seperti tadi. Ada yang jalan pintasnya dengan kedukun, ya, mendatangi sesuatu kesyirikan. Ada yang, tapi dukun yang dimaksud di sini adalah dukun yang buruk gitu ya. Ada juga mungkin bahasa dukun itu kan ada duit kun gitu. Kalau ada duit kun maka jadilah dukun ya, dukun, duit kun maka jadilah, subhanallah. Kalau dia datang ke paranormal atau sesuatu yang mengandung kesyirikan, maka ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jalan pintasnya melalui korupsi. Ada yang jalan pintasnya melalui menipu orang. Ada yang jalan pintasnya dengan berbohong, mencuri, merampok, begal, subhanallah. Dan ini semua dilarang. Dan ini semua jalannya syaitan. Maka subhanallah, bagaimana caranya ataupun bagaimana ia agar bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau bisa dihitung-hitung, dipikir-fikir yang mana sih dari uang yang haram, yang mana uang haram, yang mana uang halal. Bersihkan uang haram tersebut dengan cara apa? Dengan jalan menjadikannya fasilitas umum seperti toilet, ya, menjadikannya atau disumbangkan uang tersebut di jalan, ya, jalanan, sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Maka itu tidak mengapa. Jadi kalau dikatakan tadi saya mau menyumbang tapi saya takut menjadi sesuatu yang buruk untuk orang lain, karena sebenarnya kalau kita menyumbang sesuatu tersebut akan menjadi hal yang baik untuk orang lain karena dia mendapatkannya dengan cara yang halal gitu. Kitanya yang mendapatkan dengan cara yang haram, tapi mereka mendapatkan dengan jalan yang halal. Maka saran kami yang pertama, jadikan fasum, fasilitas umum seperti toilet atau jalanan atau sesuatu yang bisa digunakan oleh banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pertaubatan tadi, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita yang mungkin di dalamnya masih tercampur dengan yang haram. Jangan sampai berani-berani untuk memakan yang haram. Kalau orang-orang yang takut kepada Allah, jangankan yang haram, yang syubhat saja mereka tidak mau, yang abu-abu saja mereka tidak mau, apalagi yang sudah jelas-jelas berwarna hitam. Maka minta kebersihan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketahuilah, tolong digarisbawahi bahwasanya rezeki kita sudah ditakar segitu. Kalau kita hidup di dunia ini selama 60 tahun, rezeki kita 1 triliun, mau kita pakai jalan yang halal ataupun jalan yang haram, tetap 1 triliun rezeki kita. Maka orang yang paling merugi adalah mereka yang mencari rezeki dengan jalan pintas atau jalan yang haram. Wallahu ta'ala ala. Orang lagi ceramah. Rajin banget ngaji ya. Masya Allah. Iya dong, Ustadz. Kan aku juga dikasih tahu sama guru-guru katanya kalau kita sering baca Al-Quran. Kalau sering baca Quran, maka kita itu katanya akan dijauhkan dari krisis ekonomi. Bener kan? Habib, bener nggak ya? Bener nggak sih, Ustadz? Yang di rumah, bener nggak ya? Kalau orang rajin baca Quran akan terhindar dari krisis. Mau tahu? Mau dong. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema resesi, rezeki seret saat krisis ekonomi. Masya Allah, tadi sudah banyak sekali pembahasannya dan juga sudah diberikan amalan dan doa tadi dari Habib. Dan sekarang, karena masih banyak banget nih pertanyaan yang belum terjawab, kita akan kasih kesempatan lagi tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan terhindar dari ujian yang buruk? Nah, Ustadz Maulana, makanya tadi aku baca Quran juga nih. Oh, gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu penyejuk mata hati kita. Betul, Masya Allah. Penenang hati kita. Al-Quran itu sifaul linnas, obat bagi manusia. Maka ketika orang membaca Al-Quran, membuat dia jadi tenang. Sehingga apapun masalah mengenainya, aman. Karena Al-Quran itu mujizat yang luar biasa. Satu-satunya mujizat yang masih ada di muka bumi ini adalah Al-Quran. Kemudian dengan membaca Al-Quran, mengantarkan kita untuk mengingat kepada Allah.
Syahr Ramadan unsil Al-Quran hudal linnas. Kata-kata hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka seandainya orang membaca Al-Quran dengan terjemahannya, memahami isi kandungannya, maka dia akan tenang. Karena semua solusinya ada di situ. Masya Allah. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Betul, betul. Jadi selain membaca, kita juga harus bisa mengamalkannya, mengimplementasikannya, itu yang penting ya. Itu yang penting. Jadi kita manusia yang berakhlak Al-Quran ya, Masya Amin, Allah. amin. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan membacakan lagi pertanyaan dari Instagram lagi nih, dari @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hukumnya kalau lagi krisis duit malah minta-minta ke orang? Nah, baik, ini mungkin akan dijawab sama guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang dia tidak punya duit sama sekali, misalkan dia nggak punya duit, Iya. maka dia dapat bantuan dari Baitul Mal atau dapat bantuan dari Badan Amil Zakat Infak Sedekah, Berhak karena gitu dia ya? nggak punya duit. Ya. Tapi kalau dia pura-pura nggak punya duit, ya kan, padahal duit masih ada, maka ini adalah golongan orang-orang yang dimana nanti dibangkitkan di hari kiamat yang mukanya tinggal tulang doang. Alhamdulillah. Dagingnya nggak ada di mukanya. Nah, oleh karena itu lebih baik kalian bekerja daripada kalian meminta-minta. Lebih baik kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah agar ikhtiar dapat kerjaan. Pagi keluar, siang keluar cari kerjaan, sore keluar cari kerjaan. Jangan tengah malam dia keluar, ya kan? Pagi, siang, sore keluar, sholat sama Allah, minta sama Allah pertolongan. Niscaya Allah akan kasih jalan, dia dapat rezeki dari Allah, entah melalui pintu manapun. Jadi, Bismillah. Jadi lebih baik dia cari usaha, cari kerjaan daripada dia menjadi seorang peminta-minta. Boleh dia minjam, ya kan? Daripada dia minta, lebih baik dia minjam dan diniatkan untuk mengganti, bukan minjam kabur. Iya, betul. Kita doakan juga dari sini, mudah-mudahan orang yang lagi diuji sama Allah segera dapat solusinya. Betul. Ya Habib ya, mohon doanya juga. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan dengan muhasabah dan nanti doa oleh guru kita Ustaz Syam. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas manusia yang paling mulia seperti baginda Nabi SAW pernah keluar dari rumah beliau di tengah malam. Ternyata beliau keluar hendak mencari sesuap nasi atau sesuap makanan karena dalam keadaan kelaparan. Lalu ternyata Nabi SAW bertemu dengan sahabat yang lainnya. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa engkau keluar rumah wahai Umar? Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab juga dalam keadaan kelaparan. Bertemu lagi dengan sahabat yang lainnya juga dalam keadaan kelaparan. Itulah Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya semakin tinggi keimanannya, semakin berat pula ujian terhadap mereka. Nabi SAW memiliki kunci dunia, kunci akhirat pun dimiliki oleh Nabi SAW, kunci surga pun telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun yang bisa masuk ke dalam surga kecuali Nabi SAW masuk ke dalamnya. Namun Nabi merasakan juga kelaparan di dunia. Nabi merasakan juga kekurangan di dunia. Nabi pernah tidur di luar rumah. Nabi pernah merasakan sakit juga. Kenapa? Karena Nabi SAW mengukur dunia ini hanya kecil dan sementara. Tidak ada derita yang bertahan selamanya. Makanya kematian itu disebut dengan kata wafat. Apa wafat? Wafat adalah wafa. Apa wafa? Wafa adalah sempurna. Sempurna apanya? Jikalau dia bahagia, maka sempurnalah kebahagiaannya dalam surga. Tapi kalau dia tersiksa atau dia terhina, maka sempurna pula lah siksaannya di neraka. Maka dunia ini sementara. Tempat kita bersenang-senang adalah nanti di Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, perkaya kami dengan meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Allahumma akrimna birrizqil halal. Ya Allah,
Allah muliakan kami dengan rezeki yang halal, warzuqna min haitsu la yahtasib, dan berikan kami rezeki dari jalan yang tidak kami sangka-sangka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Ad-Dausi mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.